Halo, saya Dr. Devi Kristiani, saya dokter anak dari Jogja. Saya sudah hampir 15 tahun menjadi dokter anak di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Pengalaman yang menyenangkan selama jadi dokter anak adalah tidak ada alasan untuk tidak tersenyum setiap harinya karena anak-anak selalu membawa kejutan dan kelucuan tersendiri melalui celotehannya dan juga tingkah lakunya. Menurut Kemenkes, di tahun 2024 ini sampai dengan minggu ke-17 saja, sudah ada hampir 90.000 kasus demam berdarah dan lebih dari 600 kematian akibat demam berdarah. Ini yang perlu disiapkan sebelum anak mendapatkan imunisasi. Yang pertama, sebelum hari H, persiapkan supaya anak tetap sehat. Jadi hindari polusi udara ataupun debu, ataupun orang yang sedang batuk pilek supaya anak tidak tertular sakit. Pada hari H, persiapkan bila anak sudah mulai bisa diajak bicara, maka jelaskan kenapa anak perlu imunisasi. Atau siapkan juga mainan untuk mengalihkan perhatian. Dan jangan lupa pakaikan pakaian yang longgar yang mungkin mudah diakses untuk tempat injeksi. Vaksinasi bermanfaat untuk melindungi anak terhadap infeksi tertentu secara spesifik. Memang benar, ASI menjaga anak dengan lingkungan yang sehat dan gizi yang baik itu juga menimbulkan daya tahan tubuh anak. Namun, bila kita ingin melindungi terhadap penyakit tertentu secara spesifik, seperti misalnya melindungi anak terhadap demam berdarah, maka mau tidak mau kita harus bicara mengenai vaksin. Imunisasi adalah suatu tindakan medis yang dinilai paling aman. Jangan khawatir ayah dan bunda karena sebelum kita memberikan imunisasi kepada anak-anak, imunisasi ini atau vaksin ini sudah melalui rangkaian penelitian sehingga dipastikan dia efektif dan aman untuk diberikan kepada anak-anak. Efek samping dari imunisasi biasanya ringan saja kalaupun ada, seperti misalnya demam ringan, ataupun nyeri, bengkak ringan, atau kemerahan di tempat injeksi. Karena sampai sekarang belum ada obat untuk mengatasi demam berdarah, maka penting sekali kita mencegah supaya anak-anak kita terlindungi terhadap demam berdarah. Jalannya adalah dengan salah satunya dengan vaksinasi, karena saat ini sudah ada vaksinasi untuk demam berdarah dan bisa diberikan pada anak yang berusia 6 tahun sampai dengan 45 tahun. Untuk mengetahui vaksinasi apa yang dibutuhkan oleh si kecil, maka ayah dan bunda bisa mengunduh secara bebas jadwal imunisasi menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di situ sudah disebutkan lengkap vaksinasi-vaksinasi apa yang diperlukan supaya anak kita tetap sehat. Syarat untuk bisa menerima vaksin DBD hampir sama dengan vaksinasi yang lain, yaitu pastikan anak dalam kondisi sehat, tidak memiliki penyakit-penyakit yang mengganggu imunitas tubuh, misalnya adalah penyakit kanker atau penyakit autoimun, dan juga pastikan anak tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menurunkan daya tahan tubuh. Selain vaksinasi dan tindakan 3M+, maka orang tua juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh anak secara umum untuk mencegah terjadinya DBD, yaitu dengan makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan mencegah obesitas pada anak. Mencegah tentu saja akan lebih baik daripada mengobati. Yuk kita cegah DBD dengan 1 3M+, 2 vaksinasi, yang ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh anak secara umum. Sehat selalu ya!